Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas Indonesia, bertemu lagi dengan Bu Isniah di channel Isniah Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians dari data tunggal. Kita lihat contohnya. Simpangan kuartil dari data 8, 3, 3, 4, 7, 1, 5, 4, 8, 7. Kalau ini kita mau menghitung simpangan kuartil, artinya ukuran letak, maka data yang ini kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan dulu ya. Ini kita urutkan datanya. Ini yang paling kecil berapa? Ini 1, kemudian 3, 4, 4-nya ada 2, kemudian ada 5, 6 tidak ada, kemudian lanjut ke 7, ada 2, 8 ya. Nah, dari sini 8-nya ada 2. Kita hitung nih, 1, data ke 1 nih, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Maka datanya dikatakan banyaknya ada 10. Itu disebut N ya. N-nya 10. N-nya genap. Itu ada rumusnya. Tapi kalau datanya kecil seperti ini, sebaiknya tidak pakai rumus. Langsung saja namanya ukuran letak. Itu berarti kita mau menghitung Q1, Q2, dan Q3. Nah, sebelum menghitung Q1, kita harus tentukan Q2 dulu. Ini data ada 10. Yang dari tengah yang mana gitu. Berarti ini, kalau dia data ke 10, berarti 10 dibagi 2 ditambah 10. Data ke 10 bagi 2 kan 5. Tapi karena ini genap, berarti data ke-5 dan data ke-6. Itu dia jatuhnya di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini datanya Q2. Berarti ada 2 data yang merupakan nilai dari Q2. Jadi letak Q2 itu sama dengan data ke-5 dan data ke-6. Jadi nilai dari nilai Q2-nya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, karena ini letaknya di tengah-tengah, berarti ngitung Q1-nya mulai dari sini ya. Datanya ada berapa? Data sebelum Q2 itu nanti di tengah-tengahnya itu namanya Q1. Jadi ini kan datanya ada angka 4, 4, 3, 2, 1, ada 5. Berarti tengah-tengahnya mana? Kalau 5 berarti 5 tambah 1 kan 6 dibagi 2, 3. Berarti letak Q1 adalah data ketiga. Di mana nilai data ketiganya kebetulan ini sama ini ya. Ini sebagai nilai Q1. Yang ini ya kan 1, 2, 3. Berarti data ketiganya kebetulan nilainya sama, yaitu 3. Ini berarti nilai Q1 sama dengan 3. Angka 3 yang ini sebagai nilai Q1 dengan angka 3 yang ini sama, itu kebetulan ya. Kemudian lanjut. Berarti sekarang letak Q3. Berarti data setelah Q2 dibagi 2 lagi.
Ini kan Q2. Nih, berarti angka 5, 7, 7, 8, 8. Itu ada 5. Tengah-tengahnya mana? Ini kan angka 7 ini sebagai tengah-tengahnya. Nih, saya lingkari dulu angka 7-nya. Ini angka 7. Berarti ini data keberapa? Ini kan data ke-6 tadi. Data ke-7, data ini angka 5 ini kan data ke-6, angka 7 data ke-7, angka 7 yang ini data ke-8. Berarti ini letak ketiganya itu adalah data ke-8, di mana nilai Q3 itu sama dengan 7. Nah, itu yang saya maksud. Kalau ini data Q1, ini 3 ini sama kebetulan. Kalau ini data ke-8, ini kan hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang data ke-8 itu jatuh di angka 7. Sekarang yang ditanya itu bukan Q1, Q2 maupun Q3, tetapi nilai dari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu lambangnya QD. Itu sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Nilai Q3-nya tadi berapa? 7. Q1-nya 3. 7 kurang 3 berapa? 4. Setengahnya 4 berapa? Ini nilai simpangan kuartilnya adalah 2. Nih, udah ketemu. Mudah kan? Kita lanjut ke soal tentang simpangan rata-rata. Lanjut soal nomor 2. Diketahui data 6, 5, 5, 2, 5, 6, 7, 4. Simpangan rata-rata data tersebut adalah, kalau datanya seperti ini, untuk menghitung simpangan rata-rata, kita butuh rata-rata dari data tersebut. Kalau menghitung rata-rata, kita tidak perlu hitung urutkan dulu. Tinggal kita hitung ini datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti ya. Berarti menghitung yang pertama itu kita hitung rata-rata dulu. Ini rata-rata sama dengan, karena banyaknya data tadi ada 8, berarti 1/8 dari data tersebut. Datanya kan 6 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Ini berarti, ini kan hitungnya berarti 6 tambah 4 kan 10. 5 tambah 5, 10. Udah 20. 6 tambah 5 lagi, ini 6 dengan yang ini, tambah 5. Ini 6 tambah 5 kan 11, berarti 31 tambah 1, 33 tambah 7, 40. Berarti datanya ada, jumlahnya ada 40. Berarti rata-ratanya sama dengan 1/8 dari 40. 40 bagi 8. 8 kali berapa 40? Ini 5 ya. Berarti lanjut kita hitung simpangan rata-rata. Itu sama dengan SR ya. Rumusnya 1/N. Karena datanya ada 8, berarti I dari 1 sampai 8. Mutlak dari X I min X rata-rata. Berarti ini N-nya tadi ada 8 ya. 1/8 data ke-1. Mutlak data ke-1 ini 6 kan? 6 dikurangi rata-rata. 6 dikurang rata-ratanya 5 tadi, 5. 6-nya ada berapa? 2. Berarti di sini kita taruh 2 ya. Ditambah data kedua kan 5. 5-nya ini ada 3. Kita tulis saja dulu. 3 kali mutlak 5 dikurang 5. Ditambah mutlak dari 2 dikurang 5. 2 yang ini ya. 2
5-nya dari rata. 6 sudah, 7 mutlak 7 dikurang 5, terakhir mutlak 4 dikurang 5. Kita tutup. Ini berarti hasilnya, ini saya naikkan dulu. 1/8-nya tetap ini 2. 6 dikurang 5 kan 1, berarti ini 2 kali 1. 5 dikurang 5, 0 ya. 3 kali 0. Tambah 2 kurang 5, negatif 3. Karena dimutlakan berarti kita nulisnya 3. Tambah 7 kurang 5, 2. Tambah terakhir 4 kurang 5. Nih 4 kurang 5 kan negatif 1, karena dimutlakan berarti 1. Ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, ini 6, ini 0, 6 ditambah 2, 6 tambah 2 berarti 8, berarti datanya itu jumlahnya 8 ya. 1/8 dari 8 sama dengan 8 dibagi 8 berapa? Dengan 1. Jadi nilai simpangan rata-ratanya sama dengan 1. Sampai di sini. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan chat di kolom komentar ya. Lanjut ke soal nomor 3. Simpangan baku dari data 11, 12, 9, 8, 11, 12, 9, dan 8. Ini bilangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi N-nya 8 ya, banyaknya data ada 8. Adalah, kita tulis N-nya ada 8. Untuk menghitung simpangan baku, kita butuh rata-rata juga. Rata sama dengan 1/8. Data ini ya, dijumlahkan. Ini data 11 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 8 tambah 11 tambah 12 tambah 9 tambah 8. Ini berarti 1/8 dari ini 11-nya ada 2 ya. 22. 12-nya ada 2, 24. 9-nya ada 2. Berarti 18. 6 ada 2. Nah, 8 ada 2. Hasilnya 16. Nanti ini tambah sini, kita hitung di sini aja ya. 22 tambah 24 berapa? 46. 18 tambah 16, 34. Berarti ini 10 simpan 1, 80. Berarti ini rata-ratanya 1/8 dari 80. 80 dibagi 8 artinya ini sama dengan 10. Yang kita mau hitung simpangan baku SD ya. Rumusnya kan SD atau simpangan baku standar deviasi itu 1/n sigma I dari 1 sampai n xi min x rata-rata dikuadratkan. Ini lagi diakarkan ya. Nah, ini satunya kepanjangan. Satu per n ya. Nah, kalau begitu, kalau ini tanda akarnya di sebelah sini, berarti di sini nulisnya S kuadrat ya. Tanpa kuadratkan tanda akar itu, nanti terakhir kita akarkan 1/8 karena datanya ada 8. Data pertamanya kan 11. 11-nya ada 2. Berarti kita tulis 2 kali 11 dikurang rata-ratanya 10. Jadi 10 dibagikan 2. Tambah data keduanya kan 12.
ada 2 juga nih 12-nya. 12-nya ada 2, berarti kita tulis 2 kali 12 kurang 10 pangkat 2. 2 kali, kenapa? 9-nya ada 2 nih. Berarti 9 dikurang 10 pangkat 2. Terakhir 8 ya. 8-nya juga ada 2. Berarti di sini nulis 2 kali 8 dikurang 10 pangkat 2. Nah, ini berarti, ini saya naikkan dulu. Ini berarti 1/8, 2 kali 11 kurang 10 kan 1 ya, 1 pangkat 2 tambah 2 kali 12 kurang 10, 2. 2 pangkat 2 tambah 2 kali 9 kurang 10, negatif 1 pangkat 2 tambah 2 kali 8 kurang 10, ini 8 kurang 10, negatif 2. Negatif 2 pangkat 2. Dan ini berarti 8. Yang ini 1 pangkat 2 kan 1 kali 2 tetap 2. Yang ini 2 pangkat 2, 4 dikali 2 lagi berarti 8. Negatif 1 pangkat 2, 1 dikali 2 berarti 2 ya. Negatif 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti ini 2 tambah 8, 10. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 10 berarti 20 ya. 20/8. Ini kan S pangkat 2. Berarti nilai simpangan bakunya S-nya ini diakarkan. Akar 20/8. Nah, dengan akar 20 kan 4 kali 5. Kita sederhanakan. 8 itu 4 kali 5. Nah, salah ya. 8 itu 4 kali 2. Ini 4 dibagi 4 bisa dibagi. Tinggal akar 5 per akar 2. Dirasionalkan berarti dikali akar 2 per akar 2. Ini akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 1/2 akar. Ini akar 5 kali 5 dikali akar 2 sama dengan akar 10. Berarti inilah yang disebut sebagai nilai simpangan baku. Jadi, nilai simpangan bakunya atau disebut juga standar deviasinya adalah 1/2 akar 10. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih untuk simpangan baku sudah kita bahas untuk ragam. Sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya sudah kita bahas, tapi untuk contoh soalnya kita bahas di part 2. Terima kasih sudah berkunjung di channel Isnia Belajar. Tetap semangat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.